kenapa sih masalah fatherhood ini nih lagi seksi banget di masyarakat tuh lagi happening banget gitu. Aku sendiri salah satu pengurus asosiasi ibu menyusui dan kami ada rekanan juga bersama Ayah ASI. Jadi kalau misalnya pernah dengar gitu ya, Aimi suka punya rekan bersama namanya Ayah ASI. Jadi ayah-ayah yang mensupport istrinya dalam menyusui. Jadi sekarang memang lagi happening banget nih, keren banget Konekin bikin acara yang mengaitkan ayah-ayah hebat gitu ya, yang memiliki anak-anak dengan kekhususan yang hebat-hebat juga gitu. Kenapa sih fatherhood ini lagi happening banget? Karena pada saat ini ayah-ayah tuh memang lagi berperan banget dalam pengasuhan, dan ayah tuh sekarang udah nggak malu untuk terlibat dalam membantu pekerjaan rumah tangga. Kalau zaman dulu gitu ya, zaman dulu kayaknya semua istri aja deh gitu ya. Semua kalau ada mbak semua mbak gitu. Terus kalau zaman dulu mungkin kalau anak baru anak lahir ngasuh istri, bapak-bapak nggak tahu gitu. Nah, kalau sekarang bapak-bapak itu lebih berperan aktif ketika nyusuin, dia gantiin popoknya gitu ya. Jadi ayah-ayah sekarang tuh udah nggak malu untuk terlibat dalam pengasuhan gitu. Dan sebagian besar nih ayah-ayah tuh menghabiskan waktu itu, kalau misalnya yang kerjanya full time gitu ya, itu biasanya menghabiskan waktunya di weekend gitu. Nah, ini ternyata dari yang aku baca gitu ya, semakin usia anak semakin besar, ternyata hubungan quality time, hubungan ayah dengan anak ini malah lebih banyak, lebih meningkat gitu. Karena mungkin pas waktu kecil kok lebih banyak sama ibunya gitu ya. Ketika anak udah mulai berkomunikasi gitu ya, udah bisa diajak diskusi walaupun dengan bahasanya sendiri ya Om Doni ya gitu. Tapi mereka pasti udah lebih kritis gitu, udah lebih kritis dan pasti akan lebih meningkat nih hubungan dengan si ayah gitu. Ternyata gitu ya, seperti itu. Nah ternyata gitu, ayah-ayah yang lebih terlibat dalam dalam pengasuhan itu hidupnya akan merasa lebih satisfied gitu, merasa lebih berkualitas nih hidup saya gitu. Jadi kalau misalnya ayah yang lebih terlibat, lebih puas gitu, kualitas hidupnya lebih baik. Jadi makanya kenapa ayah-ayah sekarang mungkin ngerasa kalau kayak gini nggak bisa nih istrinya doang, jadi lebih banyak ngebantu. Nah ternyata Pak lebih banyak ayah terlibat di dalam hubungan anaknya, ternyata kualitas hidupnya lebih baik, seperti itu. Nah, aku paham banget gitu ya, setiap ayah pasti punya tantangan tersendiri dalam pengasuhan, baik itu anak ayah dengan anak-anak yang spesial gitu ya, atau ayah dengan yang memiliki anak yang biasa aja. Padahal anak-anak yang dianggap normal pun gitu ya, pasti punya tantangannya tersendiri. Kadang-kadang kita ngadepin namanya anak tantrum gitu ya, memasuki masa remaja gitu, di mana masa remaja ini buat semua orang tua itu adalah sesuatu tantangan yang luar biasa, karena mereka udah dibilang dewasa belum gitu ya, dibilang anak-anak udah nggak mau gitu, dan mereka udah punya keinginannya tersendiri. Kadang-kadang kalau kita nggak pas momennya untuk ngedeketin, itu susah gitu. Dan tadi kalau misalnya Om Re menyampaikan mengenai Giska gitu ya, kok Giska tuh udah nggak suka nih diatur atau udah pengen punya ininya sendiri, dan Giska waktu kecil sudah lebih bisa kritis dibanding adiknya misalnya. Nah ini karena perkembangan otak anak perempuan ini lebih cepat. Di usia 7 tahun ini perkembangan otak anak perempuan udah lebih matang daripada anak laki-laki yang masih usia 13 tahun kurang lebih, perkembangan otaknya lebih matang gitu. Jadi kenapa secara emosi anak perempuan tuh biasanya lebih cerewet gitu ya, lebih kritis gitu. Anak laki kok main mulu gitu ya, anak SD main mulu. Ya emang itu kebutuhan mereka, dan memang perkembangan perempuan kebetulan lebih cepat gitu. Nah ini dia, jadi aku percaya nih ayah-ayah ini pasti punya tantangan tersendiri. Nah ini beberapa tantangan, kenapa tadi aku bertanya sama Om Doni sama Om Rey gitu, ada rasa denial nggak sih gitu ya. Ini kan pasti pertama-tama biasanya ya, mungkin nggak semua orang tua merasakan ini, tapi mereka akan ngerasain kenapa ya ada rasa denial-nya, ada rasa penolakannya.
enggak kok, dia normal kok, dia bisa kok, dia nggak apa-apa kok. Ini pasti biasanya ada gitu. Karena ini pengalaman saya juga bekerja di sekolah inklusif selama beberapa tahun gitu ya. Beberapa orang tua, kalau misalnya orang tua yang denial, kita untuk membantu melakukan intervensi lebih susah gitu. Karena beberapa orang tua ngerasa nggak apa-apa kok anak saya gitu ya. Anak saya nggak mungkin disleksia kok, anak saya bisa kok, anak saya nggak ini. Terus ternyata pas kita gali, oh ternyata ada speech delay, oh ternyata orang tuanya juga speech delay gitu. Jadi ternyata kalau kita gali-gali, oh ternyata ada ini, tapi kadang-kadang orang tua ngerasa enggak kok, enggak gitu ya. Nah, padahal kalau misalnya ketika kita udah mulai menerima kekurangan dan kekurangan anak gitu, atau apa yang dialami, hal-hal yang dialami anak, itu dalam intervensi akan lebih mudah. Nah, ini mungkin salah satu tantangan yang dihadapi para ayah. Ada denial, pastinya ada rasa stres gitu ya. Gini gimana, aku berkomunikasi susah, aku mau bicara, tapi aku belum paham untuk belajar bahasa isyarat. Itu pasti kan double gitu ya. Kita harus belajar lagi. Jadi harus banyak belajar lagi. Memang untuk menjadi orang tua ini nggak ada sekolahnya. Dan selama kita bernafas nih, dan jadi orang tua nggak akan selesai. Karena setiap perkembangan anak gitu ya, mau anaknya dari newborn, anaknya remaja, anaknya udah dewasa gitu. Itu kita pasti punya adjustment tersendiri gitu. Adjust lagi gitu ya. Ini anaknya remaja, kita harus beda lagi nih. Jadi namanya mengasuh gitu ya, pola asuh itu kita harus ikutin perkembangan zaman gitu. Kalau misalnya kita mau bilang gitu ya, zaman aku dulu gitu ya, aku nggak ada nih ngelihat gadget gitu. Papa kalau main ketapel aja tuh di belakang rumah gitu ya misalnya gitu. Terus paling cuman main aja bikin-bikin ini gitu. Oh sekarang harus lihat gadget. Nah itu jadi sebenarnya ada ilmunya gitu. Namanya mengasuh ya kita harus ikutin perkembangan zaman gitu. Kita nggak bisa untuk membandingin apa yang pengasuhan kita masa lalu sampai dengan masa sekarang. Jadi mungkin ini ada rasa stresnya gitu ya, stres banget gitu. Gimana dalam berkomunikasi, dalam mengasuhnya gitu. Dan kadang-kadang ayah-ayah ini juga mungkin ada ngerasa lonely gitu. Kok mau cerita gitu ya? Kok tapi yang ini nggak paham dengan kasus anak saya gitu ya. Kok mau ini nggak bisa nih ceritain. Mau curhat sama istri, ntar ngebebanin istri nih. Ini mungkin ada isu-isu yang kita rasain gitu ya. Aku nggak tahu, mungkin Om Doni sama Om Rey nggak merasakan itu. Cuman ada mungkin merasa sendiri, kok gimana ya, aku bisa nggak ya gitu ya. Terus kok yang lain nggak seperti ini. Nah mungkin rasa-rasa itu mungkin muncul. Nah mungkin selain itu adanya terbatasnya dukungan dari pasangan atau keluarga. Dari yang aku baca, dari literatur yang aku baca, memang beberapa memiliki anak-anak dengan kebutuhan khusus ini kadang-kadang mengaruhi marriage satisfaction. Jadi kadang-kadang ada yang mempengaruhi kepuasan dalam pernikahan gitu. Jadi kalau misalnya kita pasangan, jadi kadang-kadang ada yang si istri involved banget di dalam mengintervensi anak gitu. Ntar kadang-kadang karena bapaknya misalnya, aduh aku nggak tahu lagi deh. Nah bapaknya nggak ini, terus jadi komunikasi dalam pasangan kurang, jadinya si istri juga ngerasa sendiri atau bapak ngerasa sendiri. Nah ini mungkin gitu ya salah satu tantangan yang mungkin terjadi dan sebaiknya bisa diantisipasi gitu ya. Nah, selain itu adalah tadi yang seperti Om Rey juga cerita gitu, ada kurangnya penerimaan dari lingkungan. Om Doni juga, tapi Om Rey kurang lebih lingkungannya sangat-sangat mendukung. Aku seneng banget gitu dengar cerita ya, lingkungan keluarga, lingkungan sekolahnya pun juga mendukung gitu. Nah, yang terakhir adalah kita mendapatkan pendidikan yang sesuai bagi anak-anak. Ini banyak sekali yang dihadapin buat anak-anak, jangankan anak-anak tunarungu gitu ya, untuk anak-anak yang disleksia. Kalau disleksia ini memang tampak normal gitu ya, semua tampak normal, tapi tapi kalau masuk ke sekolah biasa gitu ya, kalau murid-murid saya dulu kalau masuk ke sekolah biasa nggak naik kelas karena dia ada masalah fokus, konsentrasi gitu ya. Nah jadi kadang-kadang dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus ini susah gitu untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai bagi mereka. Pasti nih, tadi belum cerita nih kayak Om Doni sama Om Rey, itu pasti nyari
sekolah yang pas nih pasti susah gitu, trial error gitu ya. Ntar kadang-kadang nyari di ini trial, terus kita jangan kita bagaimana kita dengan anak berkebutuhan khusus, pasti kepekaan itu lebih sensitifnya lebih banget gitu ya. Ketika ada komentar kecil aja dari guru, Pak kok anaknya begini gitu ya, itu pasti kita udah ilfeel nih. Aduh, aku baru trial di situ, aku nggak mau masukin anak ke situ gitu. Jadi itu biasanya trial error dulu untuk cari-cari sekolah gitu. Dan nah ini biasanya semoga nggak dialami juga sama orang tua yang lain, tapi ini mungkin salah satu tantangan untuk mendapatkan pendidikan yang memang sesuai bagi anak-anak. Nah, ini hanya sedikit ini. Jadi dukungan yang saling membantu dalam keluarga ini memang akan sangat memudahkan dalam intervensi. Tadi kalau nggak salah Om Doni ya, gitu ya, bilang pokoknya kalau karena saling membantu itu dalam intervensi itu sangat sangat memudahkan dan juga mengurangi stres yang dihadapi orang tua dan juga dapat mengoptimalkan potensi anak. Nah, kalau tips dari saya nih, tambahan tips dari aku tuh untuk anak-anak special needs, yang penting anak-anak diberi pembekalan untuk life skills gitu ya, social skills, jadi melatih kemandirian gitu ya, bagaimana dia mandi sendiri, memakai baju sendiri, terus dan kita fokus sama mencari dan menggali kelebihan masing-masing anak gitu. Jadi kalau misalnya ternyata dia berbakat di sini nih, kita kasih kita fasilitasi, kita coba fasilitasi terus gitu. Kayak Om Doni, Om Re ini misalnya, wah ini anaknya emang seneng menggambar nih, beliin ini, beli cat air, belikan ini gitu ya. Kita coba fasilitasi semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan potensi mereka gitu. Jadi bagaimanapun kita harus support si anak-anak ini sendiri. Jadi yang paling penting adalah kita harus mengembangkan life skills dan social skills dia, social skills dalam kemampuan berbicara, berkomunikasi, bersikap, berperilaku di masyarakat, bagaimana, terus bagaimana kita kalau misalnya ngobrol sama orang, walaupun kita dengan berbahasa isyarat, tapi kita harus ada kontak mata gitu ya, berterima kasih gitu ya, mengucapkan permisi, terus kalau misalnya ketika salah harus berani untuk mengucapkan maaf gitu. Jadi hal-hal seperti ini sebenarnya sangat sangat penting, walaupun kita rasa kok receh banget gitu ya, tapi itu sangat-sangat penting gitu. Dan juga misalnya yang paling penting lagi buat anak yang misalnya memiliki masalah intellectual disability itu untuk untuk mandi sendiri itu juga sesuatu hal yang mereka udah berhasil aja udah sesuatu prestasi yang luar biasa gitu. Untuk ke toilet sendiri, membersihkan semua sendiri itu dan makan sendiri lalu menaruhnya di tempat di dapur gitu. Nah, itu adalah suatu prestasi yang luar biasa buat mereka. Nah, ini mungkin tips dari aku hanya kalau Om Doni dan Om Rey sih udah paling paham lah ya tips gitu. Untuk ayahnya. Oh ya. Oh ya, Abis ini kita talk show kita lagi. harus punya yang penting yang pertama harus punya waktu buat diri sendiri. Harus punya hobi dan kegiatan. Kalau tadi Om Rey mah pastinya udah melanglang buana di dunia acting gitu ya. Jadi udah bisa melakukan aktivitas yang disuka, terus punya jadwal rutinitas harian dan juga bergabung dengan komunitas dan berdiskusi dengan ayah itu emang sangat membantu. Jadi mungkin ya bisa memfasilitasi para ayah untuk berkomunikasi gitu. Dan yang terakhir adalah harus fleksibel. Kadang-kadang memang kita punya target. Si A harus seperti ini, si B, kakak harus begini, terus nanti harus begini, tapi kita harus fleksibel. Udah segini aja nggak apa-apa loh, gitu ya. Jadi kita harus, segini, dia belum bisa nih, nggak apa-apa, kita coba lagi. Jadi kadang-kadang kan kita punya, pokoknya udah target segini gitu ya, tapi kita coba lagi. Nah, ini terakhir, setiap anak adalah unik, jadi yang penting hargai setiap proses. Sekecil apapun keberhasilan yang udah dilakukan, kita hargai, kita appreciate, kita ucapkan terima kasih, kita bilang selamat. Yakinlah bahwa para ayah ini sudah melakukan yang terbaik gitu. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak. Ini layanan dari Pion Clinician. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.